Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopina Salsabella dari kelas A1 PGSD angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Republik Ceko. Pertama, ada profil negara Republik Ceko. Nama negara adalah Republik Ceko. Ibu kota di negara Republik Ceko yaitu Praha. Kemudian, bahasa yang digunakan di negara ini yaitu bahasa Ceko. Dan mata uang yang digunakan adalah koruna. Presiden di negara Ceko bernama Petr Fiala. Bentuk pemerintahan di negara Republik Ceko yaitu Republik Parlementer. Dan letak wilayah berada di Eropa Tengah. Selanjutnya, ada sistem pendidikan di negara Ceko. Yang pertama, ada pendidikan dasar SD atau SMP. Pendidikan dasar di Republik Ceko dimulai pada usia 6 tahun dan diselenggarakan oleh sekolah dasar. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun dan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, ada sekolah dasar yang mencakup kelas 1 sampai kelas 5 SD dan sekolah menengah pertama yang mencakup kelas 6 sampai 9 SMP. Yang kedua, ada pendidikan menengah atas atau SMA. Pendidikan menengah atas ditawarkan oleh sekolah menengah dan dapat berupa pendidikan umum dan kejuruan. Siswa yang berusia 15 tahun bisa melanjutkan pendidikan menengah dan dapat memilih sekolah menengah atas seperti pendidikan menengah umum. Bentuk pendidikan ini berdurasi 4 tahun dan dimulai pada usia 15 tahun. Yang kedua, ada pendidikan menengah teknik. Bentuk pendidikan ini berdurasi 4 tahun dan dimulai pada usia 15 tahun. Dan ada pendidikan menengah kejuruan. Bentuk pendidikan ini berdurasi 2-3 tahun dan dimulai pada usia 15 atau 16 tahun dan berakhir pada usia 17 tahun. Dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan tinggi atau universitas. Di negara Republik Ceko, perguruan tinggi berlangsung selama 3 hingga 4 tahun. Lembaga pendidikan tinggi ada 2 jenis, yaitu universitas dan non-universitas. Universitas, lembaga pendidikan tinggi tipe universitas ini menawarkan studi sarjana, magister, dan dokter. Sedangkan non-universitas, lembaga pendidikan tinggi non-universitas hanya menawarkan program gelar sarjana saja. Selanjutnya ada kurikulum di negara Republik Ceko. Republik Ceko menerapkan kurikulum yang diatur oleh Framework Education Program atau FIP yang mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari prasekolah hingga sekolah menengah. FIP memberikan kerangka dasar yang menetapkan tujuan, konten, durasi, dan bentuk pendidikan. Sekolah-sekolah diharuskan menyusun School Education Program atau SIP yang lebih terperinci dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. FIP ini yaitu yang pertama, ada pendidikan umum. Tujuannya adalah memberikan dasar-dasar pendidikan akademik kepada siswa seperti pelajaran yang diajarkan bahasa Ceko, sains, matematika, teknologi informasi, pendidikan sosial, dan kewarganegaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pendidikan vokasional yang berfokus pada pelatihan keterampilan khusus untuk pekerjaan teknis atau profesional. Yang terakhir, ada evaluasi akhir, yaitu siswa di sekolah menengah menjalani ujian maturita yang menekankan kelulusan dan kualifikasi mereka untuk masuk ke pendidikan tinggi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan di negara Republik Ceko. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan pada aspek pendidikan di negara Ceko yang pertama adalah pendidikan gratis. Pendidikan dasar hingga menengah gratis dengan pendidikan tinggi yang terjangkau. Yang kedua, ada kurikulum fleksibel. Sekolah dapat menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Dan yang terakhir adalah fokus pendidikan vokasional atau menyiapkan siswa langsung ke dunia kerja dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, ada kekurangan pada aspek pendidikan, yaitu terbatasnya penggunaan teknologi, di mana masih tertinggal dalam integrasi teknologi di kelas, dan ketimpangan akses pada pendidikan tinggi. Persaingan dan biaya tambahan membatasi akses pada setiap siswa di negara Republik Ceko. Yang terakhir, ada ketergantungan pada vokasional, di mana fokus berlebihan dapat membatasi karir siswa di masa depan. Kemudian ada perubahan kurikulum di negara Republik Ceko.
Perubahan kurikulum di negara Republik Ceko dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan, bukan dalam interval waktu yang pasti. Perubahan kurikulum umumnya didasarkan pada kebutuhan untuk memperbarui sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pada masyarakat. Namun, kurikulum yang diatur oleh FIP dievaluasi dan diperbarui secara berkala oleh Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Kemudian, ada persentase anggaran pendidikan di negara Republik Ceko. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan di Republik Ceko adalah sekitar 182,9 triliun. Anggaran tersebut juga mewakili sekitar 12-13% dari total anggaran nasional. Anggaran ini terutama difokuskan untuk meningkatkan gaji guru, memperbaiki infrastruktur pada pendidikan, dan mendukung reformasi di berbagai sektor pendidikan. Selanjutnya, gaji guru di negara Republik Ceko. Gaji guru di negara Republik Ceko bervariasi dan berdasarkan jenjang pendidikan, pengalaman, dan lokasi. Secara umum, gaji guru di Ceko telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata gaji guru di Ceko pada tahun 2020 berkisaran sekitar 29 juta per bulan dan 350 juta per tahun. Untuk guru di sekolah menengah, gaji rata-rata mencapai sekitar 30 juta per bulan. Guru di taman kanak-kanak biasanya mendapatkan gaji lebih rendah sekitar 24 juta per bulan. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya mengenai sistem pendidikan di negara Republik Ceko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.